Jadi masalah terbesar dalam hidup kita tuh sebetulnya bukan masalahnya, tapi ditolong oleh Allah atau tidak. Kalau Allah memudahkan pasti mudah, kalau Allah tidak memudahkan pasti susah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang walaupun mengetahui dan menyaksikan dosa dan maksiat yang kita lakukan, kita akan dilepaskan dari kesulitan. Ini benar, ya. Sedikit orang yang menggunakan fasilitas ini. Ini doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ini termasuk asma Allah yang membuat doa kita menjadi sangat diijabah. Kalau orang sudah mengenal dan yakin kepada Allah, pasti akan sangat suka dengan apa yang Allah janjikan. Kita simak ya, surat Al-Anbiya 8. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87-88. Ya, 878. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dan ingatlah kisah Zunnun, Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami, Allah, tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maka kami, Allah, telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan daripadanya kedukaan. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Hadis tadi ayat Quran, sekarang hadis riwayat Imam Tirmizi. Doa Zunnun ketika dia berdoa di dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiadalah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Ini hadis sahih. Saudaraku sekalian, setiap masalah itu terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Surat At-Taghabun
Ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa pada diri kita kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita itu sebetulnya bukan masalahnya, tapi ditolong oleh Allah atau tidak. Kalau Allah memudahkan pasti mudah, kalau Allah tidak memudahkan pasti susah. Mau persoalan sepelik apapun, kalau Allah kasih jalan keluar pasti mudah. Jadi jangan takut oleh masalah, tapi takutlah salah menyikapi masalah. Di antara kesalahan kita menyikapi masalah adalah sotoy, sok tahu, ya, merasa pintar, merasa berpengalaman, merasa bisa, merasa punya banyak jaringan, punya teman, punya relasi, punya gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Pokoknya kalau hatinya sudah menganggap ada selain Allah yang bisa menolong dirinya, itulah sudah merupakan kesalahan. Nah, Nabi Yunus ini kenapa oleh Allah ditegur, dipersulit begini? Karena dia meninggalkan umat. Jadi jengkel kepada yang didakwahinya. Saya juga kalau sedang jengkel ke santri, ingat ini aja, takut dimakan paus ya. Nah, Nabi Yunus jengkel lalu meninggalkan dakwah, ditegurlah oleh Allah dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam laut, kan itu di ombak laut itu diundi, dan ternyata sampai 3 kali undian Nabi Yunus ini selalu dapat nih yang bakal dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut. Ini nyata hadirin ya. Ini bukan kisah bohong, banyak yang kecemplung ke laut. Tapi siang, ini malam nih, lebih gawat lagi. Dalam gelapnya malam disambar ikan. Dimakan ikan bukan perkara yang aneh, banyak yang dimakan ikan. Nah, Nabi Yunus termasuk dimakan ikan. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Kita dengan gelapnya malam saja sudah nelangsa kalau tidak bisa lihat apa-apa. Apalagi di air, di laut yang tidak kelihatan apa-apa, lebih mengerikan. Apalagi dimakan ikan, banyak ikan besar. Tapi lolos nih. Ini menggambarkan berlapis-lapisnya kesulitan, yaitu dengan doa tobat ini. Coba kita baca sama-sama. La ilaha illa anta. Maksudnya ikuti hadirin ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini 3 kata kuncinya. Kalau mulut mah mudah menghafal, tapi kan Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, engkau bunyikan, wahwa, dan dia alimum bidati sudur, tahu isi hati kita. 3 kuncinya, la ilaha illa anta, ini tauhid. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, yang pertama itu harus menafikan segala sesuatu selain Allah. Kunci tauhid itu kan begitu. La ilaha illallah itu ada menafikan, ada mengisbatkan, meniadakan. Seperti meja ini dibersihkan, tiada ilah, tiada isi meja kalau meja ini selain HP misal begitu. Tiada yang menciptakan kita selain Allah. Ini harus. Jadi kalau udah yakin semuanya ciptaan Allah, maka kita tidak akan berani menghina siapapun ciptaan Allah.
Kecebong, kampret itu ciri-ciri kurang iman, ya. Kecebong itu kan tidak jelas bentuknya, kata Ustadz Haikal. Tidak boleh. Kita tidak akan ujub dengan diri kita sendiri karena ini ciptaan Allah. Tidak akan ujub dengan kepintaran akal karena ini ciptaan Allah. Kita tidak akan iri kepada orang lain karena orang lain juga ciptaan Allah. Kita tidak menghina, tidak melihat orang cacat, rendah, tidak bisa karena itu juga ciptaan Allah. Tidak ada yang memiliki selain Allah. Jadi kita tidak akan kagum kepada orang kaya, orang berpangkat, mau presiden, mau kaya raya, udah nggak ada lagi kekaguman karena kita tahu semua itu adalah milik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kalau mau ditolong oleh Allah harus begitu. Nggak ada. Itu bukan orang kaya, itu sama seperti kita, hanya lagi diuji, dititipi catatan kekayaan. Dan rezeki dia tetap 3, yang dimakan jadi usang, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya ngaku-ngaku. Saya punya uang 2 triliun, hakul yakin dia nggak pernah lihat, nggak pernah megang, juga nggak mungkin pakai semuanya, mau diapain? Makan 2 triliun seperti apa? Cireng 5.000, coba 1 miliar cireng dia dikubur, benar? Jadi mulai sekarang kalau ingin ditolong oleh Allah jangan kagum, wah itu pangkatnya tinggi. Apa yang mengagumkan? Sama aja itu casing yang Allah bagikan sesuka Allah saja. Si ini casingnya itu, si itu, dan itu dunia biasa aja karena penjahat juga dikasih, gangster dikasih, benar? Ngetop itu bukan sesuatu kesuksesan karena penjahat juga banyak yang ngetop. Ya, Hitler ngetop. Berapa banyak orang yang dia zolimin. Mulai sekarang mulai menghilangkan kepemilikan kecuali milik Allah. Ini hakikat ya, tidak boleh syariat. Kalau syariat ada pemiliknya, misalkan ke SMM, supermarket Darut Tauhid, ini semua milik Allah. Saya minta coklat ya Allah, boleh tapi bayar ya. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada yang mengurus semuanya selain Allah. Kita boro-boro ngurus tubuh kita, mandi aja jarang ngaku, benar? Kenapa Allah nyimpen ketombe di kepala kita? Jarang keramas. Gimana kita mengurus tubuh ini? Jantung, ginjal, paru-paru, usus besar. Kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa ngurus sesuatu yang kita tidak tahu? Lalu siapa yang ngurus ini? Jawab. Jadi Allah tahu keadaan kita yang sebenarnya. Jangan suka ragu-ragu jawabnya hadirin. Jangan bikin jengkel nih pagi-pagi. Tahu? Allah tahu yang kita lakukan? Terlalu keras Pak ya. Tahu hadirin, tidak bisa tersembunyi. Allah tahu yang kita pikirkan, ya pasti tahulah otak ini ciptaan dia dan dia yang ngurus. Kalau Allah mau bikin error saja sedikit selesai itu. Wah ini pintar, tinggal kasih kulit pisang, turun dari tangga, kejeduk ini, selesai itu. Nah kalau kedengar ada yang ngobrol, biasanya tamu. Kan? Cicing cenah ya. Itu teh ngasih kesempatan ibu untuk diam. Ya. Terima kasih ini kepada Majelis Taklim Madusari Cilacap, Majelis Taklim Al-Hidayah mana? Alhamdulillah, selamat datang. Kapan datang Bu? Jam 2. Oh, enak-enaknya tidur sekarang ya, sok atuh bobo ya. Oh dan selamat datang juga nih teman-teman dari SMA 5. Mana Cung? Oh alhamdulillah.
Diam ya. Tahu modal saya kan? Diam, awas. Ini ada reuni teman-teman SMA hari ini. Saya suka tegang reuni itu ya. Karena mereka tahu modal saya dulu ya. Beda dulu dengan sekarang ya. Udah tobat nih. Terima kasih kawan-kawan ya. Lanjut. Sampai di mana tadi? Nah, ini kalau mau ditolong harus tauhidnya dulu. Meniadakan kepemilikan selain milik Allah, meniadakan kekuasaan selain kekuasaan Allah. Seperti pilpres itu ya. Kalau presidennya ini kita akan begitu, nggak boleh. Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap kita begini ya. Kalau BBM naik kita bakal hancur, enggak. Tuhan kita Allah bukan BBM. Dolar sekarang tembus ke 15.000, tenang aja santri kan, karena enggak punya dolar. Kalau ingin dolar di bawah 10.000 gampang, simpen dolarnya, taruh di atasnya 10.000, langsung di bawah 10.000 ya kan. Tuhan kita Allah. Kalau udah yakin Allah yang menguasai segala-galanya, maka hati ini akan tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah itu udah kekayaan termahal, udah nggak ada takut dan sedih dengan urusan dunia ini.